kekacauan kita pemilu 2014 lalu berlanjut kepada pemilu 2019, ya itu karena elit. Karena yang namanya polarisasi itu kan di engineer, dimobilisasi, difasilitasi oleh elit politik. Ya. Kalau elit politiknya menghendaki tidak ada polarisasi, tidak akan terjadi. Kalau saya melihat justru kalau dua pasang calon jauh lebih baik. Kenapa? Lalu kemudian konstan dan kita tidak perlu harus sampai 2 kali melakukan pemilu misalnya, ya. Tapi itu apa namanya memang aturannya bebas. Sudah terbukti ketika dua dan masing-masing calon desperate untuk menang, dia akan berusaha menerima dukungan dari mana aja, termasuk dari elemen-elemen yang pada dasarnya ekstrim, baik dari kiri maupun dari kanan, dan itu menciptakan polarisasi. Bang Andi, kalau bicara soal lebih baik 3 gitu, karena kalau 2 langsung polarisasi, kalau berkaca pada pilkada DKI itu kan awalnya juga 3, lalu kemudian menjadi 2, itu salah satu sumber perpecahan yang sampai sekarang belum terobati. Pilkada DKI kan itu juga dari 3. Tapi masih mending pada waktu itu 3, waktu pertama masih 3, belum terjadi. Baru kemudian setelah menjadi 2, tapi sebenarnya secara masih mepet. Yang sesudah itu kemudian sesudah selesai bahkan pemilunya itu yang menjadi masalah. Terutama juga itu ketika ada ucapan-ucapan dari Gubernur Ahok pada waktu itu yang kemudian dieksploitasi terus oleh pihak yang lain. Nah, tapi pada waktu itu, pada waktu kampanyenya sendiri, ketika dari 3 menjadi 2, berjalan dengan baik. Nah, bagi saya kira enggak juga Bang Andi, karena pada waktu 3 pasang calon pun sudah terjadi. Itu sudah sangat terjadi, masif. Jadi kalau saya sih, kalau memang itu yang kita inginkan, kalau mau berharap tidak ada polarisasi, karena saya tahu, feeling saya mengatakan akan tetap terjadi polarisasi. Kalau mau ya jangan 50+1. Nah, jadi kayak pilkada aja, jadi siapapun yang menang simple majority. Iya, langsung simple majority. Bayangkan jadi tidak ada kalau gitu 1 tahun, 1,5 tahun sebelum pemilu, 2 pasang ini sudah ribut dengan ancang-ancang, dengan bermain dengan politik identitas. Ya seperti cebong dengan kampret itu. 1,5 tahun sebelum pemilu. Atau ada 3 kubu, masing-masing kita lihat saling bersaing, membuat berbagai macam platformnya yang berbeda, dan tidak bisa kita benturkan satu sama lain. Dan kita harus melihat perspektif publik ya. Masyarakat kalau itu tidak menghendaki saya masih agak ragu apakah sebenarnya polarisasi itu tetap akan terjadi mau 3, mau 4. Tapi poinnya begini kalau menurut saya. Kira enggak, polarisasi namanya politik itu pasti ada terjadi kontraksi polarisasi gitu. Cuman kan kemudian seberapa besar polarisasi yang terjadi. Saya kira gini, yang dilakukan oleh semua elit politik sekarang ini, kesadaran pertamanya adalah bahwa pengalaman 2014-2019 itu tidak boleh terulang lagi. Polarisasinya itu terlalu besar. Nah oleh karena itu salah satu kanalisasinya adalah bagaimana dibuat kalau bisa tidak 2 gitu ya. Nah tergantung pada elit politik. Nah sekarang ini sebetulnya ini mungkin salah satu cara komunikasi yang dibangun, ya interaksi sesama partai politik, tadi elit politik ini itu dalam rangka membangun supaya mengurangi soal dampak polarisasi. Kalau dalam waktu 1,5 tahun besok sampai 2024, ya itu terjadi, itu saya kira bisa minimal. Rosi, jadi gini kalau menurut saya ini menjadi kesadaran bersama mestinya ya. Gampang kok sebenarnya, cuman sulit untuk dilaksanakan. Bayangkan saja misalkan kalau di 2024 ini, hari-hari ini saja, semua ketua umum parpol duduk bareng untuk mengatakan kita hentikan, kita turunkan polarisasi. Saya pikir beres. Tetapi tidak semua antar parpol ini bisa komunikasi secara baik, apalagi antar ketua umum. Saya mungkin dengan Pak Pipin lancar-lancar. Tapi apakah ketua umumnya Pak Pipin bisa komunikasi dengan semua ketua umum partai? Belum tentu, apalagi membahas pilpres. Nah untuk itu kalau menurut saya PKB, kalau kesadaran ini memang betul ada, ayo dong kita duduk bersama para ketua umum partai. Kita selesaikan itu, Pak, mau jadi 3 poros, 4 poros, monggo diatur. Karena apa? Karena kan konstitusinya mengatakan itu bahwa pilpres ini diikuti oleh partai politik dan gabungan partai politik.